Sepi pembeli, puluhan pedagang mendadak berjualan di kantor Wali Kota Sorong. Penjabat Bupati Maebrat mengapresiasi dukungan masyarakat atas kepemimpinannya selama 1 bulan. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Rabu 28 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara pedagang pasar modern yang mayoritas Mama Papua mendadak berjualan di kantor pemerintah Kota Sorong. Aksi berjualan di depan Pemkot Sorong sebagai bentuk protes pada pemerintah Kota Sorong untuk segera mengeksekusi dan menertibkan pedagang yang masih berjualan di Pasar Lama Pasar Boswesen. Aksi berjualan di kantor Pemkot Sorong terpaksa dilakukan oleh pedagang pasar modern. Puluhan pedagang ini melakukan aksi berjualan dengan menggelar barang dagangan mereka di kantor Pemkot Sorong sebagai bentuk protes kepada pemerintah Kota Sorong yang dinilai lamban melakukan penertiban di pasar lama yaitu Pasar Boswesen. Pedagang menuntut pemerintah Kota Sorong bersama petugas kepolisian untuk segera hari ini melakukan penertiban di pasar lama. Pedagang yang masih berjualan di pasar lama wajib ditertibkan dan diarahkan berjualan di pasar modern, sehingga kondisi pasar modern ramai dikunjungi penjual. Paulina, salah satu pedagang di pasar modern, mengatakan saat ini pedagang pasar modern berjualan di kantor pemerintah Kota Sorong untuk melakukan protes kepada pemerintah Kota Sorong agar segera melakukan penertiban pedagang yang masih berjualan di pasar lama. Paulina juga menambahkan kondisi yang merugi seluruh pedagang yang berjualan di pasar modern karena sepi pembeli. Hal ini diakibatkan masih ada pedagang lama yang masih aktif berjualan di pasar lama Boswesen. Kami demo untuk itu Bapak Wali Kota juga dengarkan masyarakat. Karena kami di pasar modern kami sudah dengar masyarakat itu. Bapak Wali Kota kami sudah nurut, semua kami sudah nurut. Tapi Bapak Wali Kota tidak nurut, kami punya maksud dan tujuan di pasar modern. Kami mulai jual itu mulai dong resmi tanggal 19 Agustus yang dong resmi. Kita jual kita pasar modern itu tidak ada yang orang beli. Kamu jualan terus anjur sampai sekarang. Jadi kami mohon untuk Bapak Wali Kota dengan masyarakat atau pegawai sini tuh mengerti kami di pasar modern. Kami minta hari ini juga harus Bapak Wali Kota dia bertindak untuk gusur pasar lama. Karena kami ini rugi besar. Kami modal habis. Kami punya sayur sampai rusak. Bukan hari ini saja. Dari mulai dong resmi tanggal 19 itu Agustus sampai hari kami punya sayur tinggal main buang-buang saja. Hingga berita ini diturunkan, puluhan pedagang masih melakukan aksi berjualan di kantor pemerintah Kota Sorong. Pedagang menuntut agar Pemkot Sorong segera melakukan penertiban di pasar lama hari ini juga. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, bulan bakti gotong royong yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Manokwari ke-124 tahun pada tanggal 8 November mendatang akan dimulai pada 12 Oktober mendatang. Bulan bakti gotong royong dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke-124 yang akan digelar selama 1 bulan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari bakal di-launching pada 12 Oktober. Launching bulan bakti gotong royong yang direncanakan pelaksanaannya pembukaan dan penutupan berlangsung di halaman eks kantor gubernur, namun dialihkan ke lapangan Borarsi. Bupati Manokwari Hermus Indo Selasa kemarin kepada awak media menjelaskan tentang seluruh kesiapan launching bulan gotong royong. Karena belum siap lahannya, kemudian Borasi itu nanti mulai tahun depan baru mulai dikerjakan. Sehingga untuk penyelenggaraan bulan bakti gotong royong dalam rangka Hari Jadi Kota Manokwari yang ke-124 ini masih tetap diselenggarakan untuk baik opening maupun juga penutupannya, acara puncaknya kita laksanakan di lapangan Borasi.
Lebih lanjut dijelaskan Bupati bahwa kesiapan jelang bulan gotong royong telah mencapai 75% dan siap di launching. Persiapan kita berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari sebagai panitia, ketua panitia penyelenggara dari kegiatan bulan bakti gotong royong, ya sudah sekitar 70% dari persiapan itu, dan kita berharap nanti launchingnya nanti dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober yang akan datang. Ini bisa dilaksanakan dengan baik dengan beberapa rangkaian kegiatan dan nanti diselenggarakan secara berkelanjutan dalam durasi waktu yang sudah ditetapkan itu sampai dengan acara puncak. Bulan Bakti Gotong Royong dalam rangka memeriahkan HUT ke-124 tahun Kabupaten Manokwari akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, pihak swasta, TNI Polri, instansi vertikal, pengusaha dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat. Setiap OPD juga telah ditugaskan untuk menyiapkan tor kegiatan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Manokwari pada APBD Perubahan tahun 2022 telah menyusun beberapa program prioritas. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Manokwari telah menyusun beberapa program prioritas yang dibiayai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Perubahan tahun 2022. Program yang diprioritaskan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari diantaranya pembangunan pasar darurat Wosi yang saat ini telah mencapai 75% pengerjaannya. Selain pasar darurat Wosi, relokasi pedagang pasar Sanggeng juga menjadi program prioritas sebab pasar Sanggeng sudah harus dikosongkan pada akhir 2022 ini. Dan di tahun 2023 pembangunan pasar Sanggeng sudah harus terlaksana. Kita sudah tetapkan dan prioritas kita tentu terkait dengan pasar sementara ya. Pasar sementara yang kita bangun atau pasar darurat Wosi. Kemudian yang kedua adalah relokasi pedagang dari pasar Sanggeng, untuk kita juga membangun pasar sementara untuk beberapa lokasi untuk para pedagang sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan di pasar Sanggeng, untuk memastikan bahwasanya di bulan Desember itu sudah terjadi pengosongan ya. Terjadi pengosongan dari pasar Sanggeng, karena pasar Sanggeng akan sudah ada berita acara untuk penghapusan aset dari pemerintah daerah, dan kita akan bangun tahun depan. Prioritas lain yang akan dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Manokwari pada APBD Perubahan tahun 2022 yaitu pembangunan pemukiman warga Borobudur yang terkena musibah kebakaran, serta penyediaan subsidi BBM guna mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM. Prioritas lain juga adalah terkait dengan penyelesaian dan juga penyediaan pemukiman bagi masyarakat yang terkena dampak kebakaran Borobudur. Ya, nah ini yang menjadi fokus kita. Di samping itu kita juga menyediakan subsidi ya, subsidi dari APBD kita untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM di Kabupaten Manokwari untuk memastikan stabilitas harga di Kabupaten Manokwari. Walaupun ya inflasi ya, khusus kita Manokwari inflasi masih di bawah 6%. Untuk memastikan dampak dari kenaikan BBM, Bupati Hermus menyampaikan pada pekan depan dirinya bersama tim Pemda akan melakukan operasi pasar guna memastikan sejauh mana dampak dari kenaikan BBM terhadap harga jual barang lainnya di pasaran. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Bupati Maibrat, Bernard Rondonuwu, menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung dirinya menjalankan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam tugasnya baru 1 bulan ini di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Penegasan itu disampaikan penjabat Bupati Maibrat, Bernard Rondonuwu, dalam kesempatan menghadiri peresmian dan pentahbisan Gereja Diaspora Sehu, Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Bernard terlihat tiba di Kampung Sehu didampingi Wakil Ketua 3 Sinode GKI di Tanah Papua, Nyonya Naomi Neti Hoai Sagrim,
Saat menerima penghormatan diberikan mahkota ucapan selamat datang. Penjabat Bupati Maebrat yang baru menjabat 1 bulan itu menyampaikan terima kasihnya atas dukungan masyarakat terhadap dirinya menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Selain itu, penjabat Bupati Maebrat tak lupa menyampaikan hal yang sama kepada seluruh aparat sipil negara ASN yang sudah membantunya dalam aktivitas pemerintahan. Penjabat Bupati Maebrat Bernhard Rondonuwo mengatakan tahun ini pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di wilayah Aifat Raya dan Mare Raya. Untuk tahap awal sudah dimulai dari ibu kota di Kumurkek, pembangunan jalan lingkar dan pembangunan ruas jalan Mare Raya dan ruas jalan menuju distrik Aifat Timur tentunya akan didukung oleh aparat TNI dan Polri. Mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang sudah banyak membantu saya selama 1 bulan ini, dan terutama kepada rekan-rekan saya jajaran aparatur sipil negara yang setiap hari membantu saya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk saat sekarang kita lagi konsentrasi, yang pertama itu membangun ibu kota. Kita sudah buktikan dengan saat ini sedang dikerjakan di daerah Kumurkek itu. Setelah itu kita akan geser ke distrik Mare Raya. Kita akan membangun jalan di sana. Mudah-mudahan dalam bulan depan kita akan segera melaksanakan pembangunan itu. Yang ketiga, kita akan masuk ke wilayah Aifat Timur Raya. Kita akan segera ke sana, nanti tentunya didukung oleh jajaran TNI dan Polri. Ketika disinggung soal keamanan di Kabupaten Maebrat, penjabat Bupati Maebrat mengatakan kondisi Maebrat di sejumlah distrik aman dan kondusif. Meski salah satu distrik Aifat Timur yang hingga kini dirinya belum bisa masuk ke distrik tersebut. Masyarakat sudah bisa lihat, saya buktinya kemana-mana. Sudah masuk ke semua distrik kecuali Aifat Timur. Para pegawai sudah melaksanakan apel setiap hari, apalagi kalau hari Senin, sudah kemana-mana. Artinya apa? Kita bisa memperlihatkan bahwa situasi dan kondisi wilayah Maebrat secara keseluruhan itu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan itu normal berjalan. Dari Maebrat, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pentabisan gedung baru dan peresmian pastodi Gereja GPI Jalan Suci Jemaat Betani Yukase Kabupaten Maebrat pada Sabtu kemarin berlangsung cukup meriah dan penuh hikmat. Tamu undangan Forkopimda saat tiba di depan lokasi gereja disambut oleh tarian selamat datang yang dilakukan oleh pemuda dan penyematan mahkota. Suasana penuh hangat nampak terlihat saat rombongan tamu undangan dan Forkopimda tiba di lokasi gereja GPI Jalan Suci Jemaat Betani Yukase. Tarian penyambutan dilakukan dan dilanjutkan dengan penyematan mahkota kepada seluruh unsur Forkopimda dan tamu undangan. Setelah prosesi tarian penyambutan dilanjutkan dengan prosesi pembukaan selubung papan nama gereja yang dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maebrat Johnny White. Usai proses pembukaan selubung papan nama gereja dilanjutkan dengan peresmian rumah pastori yang langsung ditinjau ke dalam pastori untuk melihat lebih dekat sejumlah fasilitas yang ada di dalam pastori. Setelah dilakukannya peresmian pastori, acara pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti dilakukan. Usai proses tersebut, pembukaan pintu gedung gereja baru dilanjutkan dengan seluruh tamu undangan dan jemaat masuk ke dalam gereja untuk melaksanakan ibadah bersama sebagai bentuk ucapan syukur atas terlaksananya pembangunan gedung gereja yang telah rampung dibangun. Ketua Daerah GPI Jalan Suci Simon Sentuf menyampaikan rasa syukurnya atas pembangunan gereja baru dapat bermanfaat demi kemuliaan nama Tuhan. Dengan adanya gedung gereja ini diharapkan akan membentuk karakter jemaat yang baik. Menuju kepada kehendak Tuhan yang mulia, satu-satunya tempat yang sangat tepat adalah sebuah gedung ibadah dan di mana mereka datang duduk bersama-sama, merasa aman, merasa nyaman,
lalu mereka bisa memuliakan Tuhan dengan sebebas-bebasnya. Seperti itu. Jadi mereka punya sukacita seperti yang tadi disampaikan sangat luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa secara ilahi, secara rohani itu sudah dilakukan pada hari Jumat. Seluruh jemaat ini hadir. Nah, secara peresmian yang diberikan oleh pemerintah sebagai mitra dengan gereja. Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPI Jalan Suci Yowel Murafer mengucapkan terima kasih kepada pemilik tanah yang telah menyerahkan tanah ini untuk dibangun menjadi gedung gereja dan pastori. Secara pribadi kami atas nama jemaat tempat ini Jalan Suci buat Baitani kami menyampaikan terima kasih atas harganya sepenuhnya kepada warga jemaat, kepada warga itu warga Karet, warga Manu yang dengan tulus dan ikhlas hati memberikan tanah ini, tempat ini bagi kemuliaan nama Tuhan dalam membangun cara bersih. Sementara itu, Sekda Kabupaten Maibrat Joni Wai menyampaikan dengan adanya gedung gereja ini diharapkan dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dan dapat menjangkau anak-anak muda agar terhindar dari miras dan narkoba dan hal-hal negatif lainnya. Gereja dapat menjangkau jiwa-jiwa agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Gereja mulai banyak di tiap kampung yang ada di Mahibrati, tapi pemerintah ini satu. Pemerintah satu, pemerintah ada di Kumulkek, kemudian kita punya kaki tangan yang ada di distrik adalah kepala distrik yang paling dekat, sehingga segala sesuatu yang berkembang di sini terkait perkembangan rumah, apa saja kepala distrik di kampung, mereka kalau bisa selesaikan ya mereka selesaikan. Tapi saya pikir ini tempat ibadah. Dari Maibrat, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, setelah dilaksanakan selama 3 hari sidang klasis GKI Ayamaru 13 yang berlangsung di Gereja Bethel South Distrik Ayamaru Selatan, Kabupaten Maibrat, Pendeta Abraham Semunya akhirnya terpilih sebagai Ketua Klasis GKI Ayamaru dan Penatua Yosia Safkaur terpilih sebagai Wakil Ketua Klasis periode 2022-2027. Untuk klasis Ayamaru kita punya belum, jadi ditambah dengan rekrutmen. Sidang klasis GKI Ayamaru ke-13 yang dilaksanakan selama 3 hari akhirnya menetapkan dan melantik Badan Pekerja Klasis GKI Ayamaru periode 2022-2027 yang berlangsung di Gereja Bethel South Distrik Ayamaru Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat baru-baru ini. Proses pemilihan Badan Pekerja Klasis sesuai aturan baru Sinode GKI di Tanah Papua yang dilakukan secara transparan dengan 2 kali pemilihan bagi para peserta akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah tersedia seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan Badan Perbendaharaan Pemeriksaan Gereja atau BPPG. Setelah dilakukan pemilihan BPK yang diikuti oleh 29 jemaat mandiri di klasis GKI Ayamaru, akhirnya terpilih Pendeta Abraham Semunya sebagai Ketua Klasis GKI Ayamaru, Penatua Yosia Safkaur sebagai Wakil Ketua Klasis, Pendeta Martinus Kaliele Sekretaris, Wakil Sekretaris Penatua Albertna, dan Ketua BPPG Nyonya Wikaweno. Pelantikan Badan Pekerja Klasis terpilih dilantik oleh Wakil Ketua 3 Penatua Naomi Neti Hoai Sagrim, ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan sumpah janji kepada Badan Pekerja Klasis GKI Ayamaru terpilih 2022-2027. Wakil Ketua 3 Sinode GKI di Tanah Papua Penatua Naomi Neti Hoai Sagrim berharap dalam sidang klasis ke-13 ini sudah ditentukan program kerja yang akan dikerjakan selama 5 tahun ke depan. Untuk itu ia berharap kepada Badan Pekerja Klasis GKI Ayamaru terpilih agar membangun komunikasi dengan baik kepada pemerintah daerah. Badan Pekerja Klasis GKI Ayamaru periode 2017-2022 yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, berkoordinasi dengan baik kepada pemerintah daerah, juga selamat kepada Badan Pekerja Klasis Ayamaru yang baru saja dilantik pada masa periode 2022-2027. Sementara itu, Ketua Klasis GKI Ayamaru terpilih Pendeta Abraham Semunya mengatakan, setelah terpilih, ia bersama Badan Pekerja Klasis akan bangkit sesuai visi misi hidup untuk menghidupkan Klasis GKI Ayamaru menuju pada gereja yang mandiri, sejahtera untuk mencapai tujuan dan harapan gereja di wilayah Kabupaten Maibrat.
program kerja adalah kami bangkit untuk melihat klasis ini ke depan. Jadi saya sebagai ketua dan pak sekretaris, kami secara badan akan bangkit dan melihat program-program yang prioritas untuk kami lakukan. Ya, untuk yang sudah diputuskan dalam sidang klasis sinode, bahkan sidang klasis kemarin sudah ditetapkan sidang klasis 13 di Jemaat GKI Beteng Sauk. Dari Maibrat, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara memeriahkan HUT Jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia Tritunggal Arfai Gunung ke-33 tahun, panitia melaksanakan lomba gawang mini. Diharapkan melalui momen perayaan HUT dapat mempersatukan jemaat Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Bertempat di lapangan base camp Kampung Katebu, Distrik Manokwari Selatan, sebanyak 24 tim terdaftar dalam lomba gawang mini yang berasal dari 10 jemaat dan 1 pos pekebaran Injil yang berada di bawah naungan Majelis Daerah Gripit Soribo. Selasa 27 September 2022, lomba gawang mini dibuka secara resmi oleh Ketua Majelis Daerah Gripit Soribo, Olipas Nuham. Titus Doansiba, Gembala Sidang Jemaat GPKAI Tritunggal Arfai Gunung, mengatakan sepanjang jemaat ini berdiri di usia jemaat yang ke-33 tahun, baru dilaksanakan berbagai event menarik, sehingga melalui momen ini bisa mempersatukan seluruh jemaat dan juga masyarakat yang berada di Kampung Katebu. Puji Tuhan, di hari ini kami bisa melakukan satu upacara yang sangat membantu kami untuk mengingat kembali ulang tahun Jemaat Tritunggal Arfai. Perlu kita ketahui bersama bahwa Jemaat Tritunggal Arfai ini sejak 0 tahun sampai dengan 33 tahun hari ini belum pernah dirayakan hari ulang tahun. Sehingga kami memiliki satu komitmen bahwa dalam usia 33 tahun ini biarlah kami merayakan, walaupun ini adalah pertama walaupun sederhana dan pertama untuk kami rayakan, tapi yang kebersamaan yang kami mau adalah kebersamaan di jemaat ini terlaksana, dan dengan kami mengutamakan olahraga ini sebagai satu ikatan kepada pemuda baik di gereja dan Karang Taruna yang ada di Kampung Katebu ini secara umum dan Jemaat Tritunggal Arfai secara khusus. Olipas Nuham, Ketua Majelis Daerah GPKAI Gripit Soribo, mengatakan kegiatan yang dilakukan Jemaat GPKAI Tritunggal Soribo sangat baik karena bisa menghimpun generasi muda untuk bersama melaksanakan kegiatan yang positif. Lebih lanjut diharapkan melalui kegiatan seperti ini tidak hanya menghasilkan pemenang tetapi juga menciptakan kebersamaan antara jemaat. Sebenarnya kalau saya lihat kegiatan seperti ini sangat bagus sekali kalau semua jemaat melakukan kegiatan seperti ini menghimpun semua anak-anak muda dari berbagai macam pengaruh. Dan ini yang menjadi harapan saya. Saya berharap supaya bukan Tritunggal Arfai saja yang melakukan kegiatan ini, tapi kalau bisa semua gereja yang ada di Majelis Daerah Gripit Soribo. Harapan saya untuk HUT Jemaat Tritunggal Arfai yang ke-33 ini, saya berharap ada hasil-hasil yang bisa diraih baik melalui kegiatan seperti ini maupun di gereja. Ada semangat-semangat baru untuk anak-anak muda ini, mereka bisa kembali ke gereja dan mereka menjadi harapan baru untuk membangun gereja ke depan. Menyongsong perayaan HUT Jemaat GPKAI Tritunggal Arfai Gunung ke-33 tahun, kegiatan yang dilaksanakan selain lomba gawang mini juga ada lomba lompat karung, makan kerupuk dan cerdas cermat Alkitab. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, lomba gawang mini pada perayaan HUT ke-33 Jemaat GPKAI Tritunggal Arfai Gunung, laga pembuka Tritunggal berhasil mengalahkan tim Tritunggal 1 dengan skor 2-0. Pertandingan yang berlangsung di halaman gawang mini Kampung Katebu pada laga pembuka pertandingan antara tim Tritunggal melawan tim Tritunggal 1. Pada babak pertama yang berlangsung selama 20 menit, pertandingan berjalan lancar. Kedua tim saling balas serangan.
Namun hingga turun minum, kedua tim tidak berhasil memasukkan bola ke gawang. Memasuki babak kedua, tim Tritunggal melalui kaki kanan pemain nomor punggung 13. Tendangan keras merobek gawang Tritunggal 1. Skor berubah menjadi 1-0. Selang beberapa detik kembali Tritunggal mencetak 1 gol melalui kaki dari nomor punggung 5. Skor berubah menjadi 2-0. Pertandingan berjalan semakin panas, namun hingga peluit babak kedua berakhir, tim Tritunggal berhasil mengalahkan tim Tritunggal 1 dengan skor 2-0. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 28 September 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.